Stimulus itu kan angkanya kan sekitar 699,43 triliun gitu ya. Dan itu ya plus minus hampir sama dengan tahun lalu ya. Dan ini memang bukan angka yang besar dibandingkan negara-negara lain. Ya, tetapi ya itulah sebenarnya kemampuan dari kita. Nah, sekarang bagaimana stimulus itu dilakukan secara efektif ya, secara tepat sasaran, ya, secara cepat, secara transparan, tetapi tidak boleh juga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi akses dibuka lebar-lebar, tetapi juga harus proper gitu. Jangan timbul moral hazard yang besar ya. Nah, karena itulah pada kuartal keempat ini saya berharap disbursementnya dipercepat supaya bisa mengangkat ekonomi yang terpuruk pada kuartal ketiga ini gitu. Itu harapan kita dari sisi PEN ya. Kalau dari sisi moneter saya kira ya kita mengharapkan bahwa relaksasi itu juga dipercepat itu karena masih banyak juga nih Pak Oni, teman-teman di UKM yang masih merasa sulit untuk bisa memperpanjang restrukturisasi dan sebagainya. Kemudian juga bagi mereka yang mau bangkit ini nanti harus diberikan juga dukungan keuangan ya, harus ada suntikan dana yang murah bagi mereka untuk bangkit ya. Itu saya kira dari sisi moneter, karena sebenarnya sektor perbankan ini lumayan punya dana sekarang ini, karena sebenarnya Indonesia ini kalau dilihat dari makronya itu nggak jelek-jelek amat ya, jelek-jelek amat, cuman mikronya, nah saya ingin bicara mikronya itu kok kelihatannya susah banget. Ini agak beda dengan Jepang itu makronya nggak bagus tapi perusahaannya oke-oke gitu. Ini saya kira yang perlu kita lihat ya. Pertama dari sisi fiskal, saya mengharapkan tetap pemerintah mesti lebih ekspansif lah dalam kondisi begini. Jangan terus-terus mengejar-kejar pajak ya, yang saya kira itu sangat-sangat kontraproduktif ya, terutama misalnya untuk UKM. Terus sekarang UKM ini kan gelisah gitu, karena di dalam RUU UKP itu akan dikenakan minimum 1% dari omset, mau rugi mau untung pokoknya harus bayar 1% minimum. Bagaimana kalau rugi 1% dari omset? Kalau UKM itu omsetnya margin kotornya 2,5%, itu sudah hampir 50% dari margin. Itu memberatkan bagi UKM ya. Oleh karena itu dari sisi fiskal ini mesti betul-betul ditahan dulu gitu ya, karena memajaki UKM itu juga nggak seberapa. Sekarang itu sekitar 100 triliun ya untuk pendapatan dari UKM. Kalau dinaikkan 20% juga 120. Tapi dampak ini luar biasa nanti terhadap tenaga kerja, terhadap ekonomi, terhadap macam-macam, ini akan luar biasa. Jadi saya menyarankan itu ditahan dulu ya, dengan upaya yang mengejar-ngejar itu. Kemudian dari sektor real yang ingin saya kemukakan ya, OSS itu belum seindah sebagaimana digaungkan ya. Faktanya di lapangan UKM dan juga usaha-usaha lain itu belum bisa. Karena apa? Karena ada kewajiban untuk kalau mau. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.